FDB man. Be strong in the Lord. Saya bacakan dulu ini ya. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku. Dia yang menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menebus aku dari lubang kubur dan memberkatai aku dengan kasih setia dan rahmat. Ini bukan pantun loh, ya, firman. Tanggal 2 November yang baru lalu, jadi 19 hari yang lalu. Emang barusan saya ngomong apa? Oh ya, benar itu, Oktober ya. Seorang teman saya jam 5 pagi dipanggil pulang di Solo. Itu teman dari masa muda, masa belasan tahun gitu ya. Jadi saya merencanakan berangkat ke Solo besok paginya. Dan sore itu sebelum saya berangkat, saya akan melakukan satu terapi di PIK gitu. Jam 3 sore saya berangkat nyetir sendiri. Saya pakai mobil anak saya di sekitaran kantor wali kota Jakarta Barat. Saya merasakan kok pindah saya sakit ya gitu. Ya. Sakit yang nggak biasa ini ya. Lalu saya sambil nyetir saya tekan dengan kepalan saya begitu. Jalanan macet, makin maju, makin sakit. Waduh, akhirnya sakitnya sakit sekali gitu. Wah, saya benar-benar nggak tahan. Keringat dingin keluar gitu. Saya pikir kalau keluar keringat dingin gitu jantung ya, tapi saya nggak ngerasa apa-apa dengan dada saya gitu. Pinggang saya makin lama makin sakit sampai benar-benar tidak tertahankan. Mata saya udah mulai blur gitu. Nah, tapi saya paksain macet-macet begitu saya jalan. Padahal rumah sakit itu ada di sebelah kiri, saya tinggal belok aja gitu. Tapi blank gitu. Ya. Nah akhirnya di perapatan Puri Mansion itu saya belokkan ke kiri dan saya nggak tahan. Saya berhenti di depan pintu Puri Mall 2. Saya berhenti, waduh saya teriak-teriak, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Saya bilang ya, jangan di sini saya bilang. Maksud saya tuh Tuhan jangan mati saya di sini di mobil gitu, ya. Jadi nggak lucu gitu, beritanya nanti nggak lucu gitu ya. Oh saya teriak-teriak bener ya. Saya berhenti, saya nggak tahu berapa lama ya. Pakaian saya udah basah semua, saya nahan sakit. Saya pencet-pencetin di mana di tempat yang bisa membuat kesadaran saya tetap gitu. Saya kepelak-kepelak muka saya gitu ya. Jangan sampai saya pingsan gitu. Kalau saya pingsan di situ di mobil, orang kira Grab yang lagi berhenti di situ karena memang ada di seberang sana-sana itu banyak Grab atau supir yang parkir yang nggak mau masuk ke Puri Mall gitu ya. Wah, teriak-teriak akhirnya saya paksakan maju lagi ya. Dan akhirnya saya bisa nyampe ke rumah sakit Puri Indah. Saya masuk, saya parkir, saya langsung masuk ke UGD ya. UGD juga saya udah benar-benar tertatih-tatih, saya dibantu sama satpam di situ. Akhirnya saya sampai ke UGD. Di UGD saya dibaringkan di ranjang, nggak ada tempat. Nggak ada kamar gitu maksudnya ya di UGD itu. Jadi saya dibaringkan di depan suster. Ketika itu si suster bilang, infus siapa katanya? Jangan dulu saya bilang ya. Nanti tunggu anak saya dulu, tunggu keluarga saya dulu saya bilang ya. Karena saya udah telepon anak saya, udah WA anak saya nggak dibalas. Ya. Nah, akhirnya saya WA ke saya pikir siapa yang paling deket ya di sekitaran rumah sakit. Saya ingatnya Dharma gitu.
Ya, saya WA dia, ya, nggak dibalas juga. Ya. Akhirnya dengan terpaksa saya WA ke grup kecil, tapi ya hanya ada beberapa orang aja. Ya, nah di grup kecil itu tiba-tiba ada yang nyambut gitu, ya. Sebetulnya saya harapkan itu Dokter Heri gitu yang nyambut itu ya. Tapi ternyata beliau tuh lagi ada pasien, ya. Jadi ini kebetulan Joni Gunawan itu lagi di tempatnya Dokter Heri. Jadi kayaknya nih saya belum nggak tahu ya. Dokter Heri bilang, kamu ke sono gitu barangkali gitu ya. Tiba-tiba dia bilang, oke, saya ke situ katanya ya. Nah, nggak berapa lama kemudian dia datang, saya ceritain gitu ya. Begini, saya belum dikasih tindakan apa-apa, saya cuma dikasih obat pereda sakit aja gitu. Nah, terus datang Bro Sucipto, datang Dharma, datang Yohan, datang siapa lagi? Pak Willy sama besannya Heri Lukman dan Dokter Heri dan First Lady-nya gitu ya. Nah, saya baru berani ngomong saya harus diapain gitu ya, karena pada waktu saya masuk ya si suster bilang CT scan infus sama CT scan. Saya bilang nanti dulu tunggu keluarga dan teman-teman saya bilang ya. Akhirnya Dokter Heri bilang ini mah ada sesuatu katanya, ada batu kali katanya di mananya dia nggak nyebutin jelas lah ya, tapi sakitnya itu gejala batu gitu katanya. Akhirnya ya kalau mau tahu ya CT scan katanya ya. Akhirnya sekira jam 5 itu saya di CT scan ya. Saya masuk ke CT scan terus keluar lagi hasilnya kira-kira 1-2 jam. Nah, saya balik lagi ke ruangan itu terus mereka semua pada karena kebanyakan itu di ruangan situ ya, akhirnya mereka pada turun ke kafe gitu. Nah, kira-kira 1 jaman lebih situ ya. Enggak. Sebelum CT scan tuh saya suruh minum banyak ya. Dan kira-kira 2-3 jam sebelum itu juga saya udah nggak kencing gitu ya. Nah, akhirnya saya kencing. Tersendat ya kencingnya ya gitu ya. Rasanya banyak sekali di sini tapi keluarnya sedikit gitu. Saya balik lagi gitu ya. 15 menit kemudian saya pengen kencing lagi. Akhirnya saya kencing gitu ya. Wah, susah sekali kencing tuh. Keluar sedikit tersendat gitu ya. Akhirnya saya ngeden gitu. Ya ngeden agak kuat ngeden. Itu tiba-tiba kencing muncrat tuh. Biar gitu ya. Peletek, ada suara peleteknya gitu. Ya. Ini saya kencing bukan di urinal ya. Di kloset gitu, ya, peletek gitu. Terus saya berhenti, saya lihat kok ada butiran kayak kerikil gitu di kloset gitu. Saya pikir-pikir, masa sih keluar dari kencing saya gitu ya? Saya pikir, ambil jangan. Ini di kloset loh, saudara. Ya. Tapi kalau nggak saya ambil nanti ceritanya gimana gitu ya akhirnya saya ambil ya, saya ambil itu kerikil itu ya, saya cuci tangannya juga udah sabunnya juga udah berkali-kali gitu ya. Nah setelah itu saya balik ke kamar ke ruang itu ya, yang ada cuma anak saya bilang, Net, ini kencingnya barusan begini. Ada batu keluar, anak saya mah nggak ngerti apa-apa kali ya, no comment gitu ya. Terus saya WA ke teman-teman juga, ya nggak terlalu ngerespon gimana gitu ya, karena mungkin bahasa sih ada begitu gitu ya. Nah kira-kira setelah 1 jam lebih dokter datang ya.
saya minta dokter internis ya. Saya udah diperiksa oleh dokter di UGD, tapi saya minta dokter internis karena yang saya rasa itu di daerah sini gitu ya. Datang itu dokter bilangnya begini, Bapak, ini ada batu di saluran kencing katanya ya. Oh ya, saya bilang. Si dokter cerita sedikit, baru cerita sedikit, dok sebentar. Saya yang cerita dok, saya bilang ya. Akhirnya saya cerita sama dokter bahwa waktu saya kencing begitu, ada batu muncul keluar dari kencing saya. Si dokter bilang, ajaib katanya, mujizat ini katanya ya, bisa keluar begini katanya. Kalau enggak ini mesti ditindak katanya gitu. Nah. Setelah itu ya, saya bilang, dok, saya udah nggak berasa apa-apa sih, saya pulang aja ya dok. Ya boleh katanya gitu ya. Nah sebetulnya ya beberapa hari kejadian, sebelum kejadian itu 4-5 hari, kencing saya keluar darah. Ya, kencing saya merah sekali gitu ya. Tapi saya pikir saya makan apa gitu ya, merah begitu. Nah terakhir itu ada darah beku yang keluar ya. Nah ternyata ceritanya batu yang ada di situ, tapi sakitnya ya, waduh itu luar biasa, benar-benar sakitnya. Nah ketika dokter Heri sama Sis Lisa datang ya, saya cerita begini, teman saya itu tadi pagi meninggal. Saya bilang, ya tapi ini teman baik, saya bilang ya. Kayaknya dia ngajak-ngajak saya pulang, saya bilang itu. Bisa bilang, jangan ngomong begitu, jangan ngomong begitu. Ditolak dia, jangan ngomong begitu. Aduh, luar biasa benar. Kejadian ini ajaib gitu ya. Dan sejak saya keluar batu itu, udah benar-benar nggak ada rasa apa-apa lagi. Puji Tuhan, Tuhan luputkan semuanya itu. Jadi dengan kejadian yang boleh dibilang ajaib gitu ya. Kalau itu waktu saya dibilang kamu harus ditindak, pasti saya tindak. Karena apa? Sakitnya begitu. Dan sehari setelahnya itu pagi-paginya saya berangkat ke Solo dengan istri saya. Jam 3-an itu saya lagi nyetir di sekitaran Semarang. Saya bilang sama istri saya begini ya, itu Tuhan ngatur waktu itu baik sekali ya. Coba kalau kejadiannya saya di sini nih, ya beda digeserin 24 jam aja gitu ya. Wah saya berguling-guling di jalan tol barangkali gitu ya. Nah jadi segala sesuatu itu Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Kasih setianya, dia memohkatai aku dengan kasih setia dan rahmatnya. Amin.